Dalam sejarah peradaban manusia, perang antar negara selalu menjadi bab gelap yang penuh dengan kehancuran, penderitaan, dan perubahan geopolitik yang dramatis. Meskipun diplomasi dan perjanjian internasional dirancang untuk mencegah konflik bersenjata, nyatanya ketegangan antar negara terus membara di berbagai belahan dunia. Ketika kepentingan nasional, sumber daya alam, ideologi dan kekuasaan bertabrakan, percikan kecil bisa menjelma menjadi kobaran besar yang menyeret banyak pihak dalam lingkaran konflik. Saat ini, dunia berada di ambang ketidakpastian yang semakin nyata. Konflik terbuka antara beberapa negara besar, seperti perang yang masih berlangsung antara aliansi Rusia-Tiongkok melawan kekuatan Barat yang dipimpin NATO, telah memperkeruh stabilitas global. Di kawasan Timur Tengah, ketegangan antara Israel dan Palestina masih terus berlanjut. Tidak kalah heboh, peperangan antara Iran dan Israel baru-baru ini cukup menyita perhatian dunia karena berpotensi memicu konflik regional yang lebih luas. Sementara Laut Cina Selatan menjadi arena unjuk kekuatan antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk keterlibatan tak langsung Amerika Serikat. Perang tidak lagi hanya tentang tank dan peluru kendali. Kini ia merambah ke ranah cyber, informasi, dan kendali teknologi strategis. Dalam kondisi global yang rapuh ini, Indonesia pun tidak sepenuhnya berada di luar risiko. Posisi strategisnya di jalur perdagangan internasional dan kedekatannya dengan kawasan konflik membuat Indonesia berpotensi terdampak jika perang besar pecah dan meluas. Meskipun Indonesia berkomitmen pada prinsip non-blok, kenyataan geopolitik bisa saja memaksanya untuk memilih posisi, atau lebih buruk, menjadi sasaran strategis oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan pengaruhnya di kawasan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan penting. Jika Indonesia terseret dalam perang antar negara, kota-kota mana yang akan menjadi target serangan pertama? Jika Indonesia terseret dalam pusaran konflik internasional, maka serangan awal dari pihak lawan kemungkinan besar akan diarahkan ke titik-titik strategis yang memiliki nilai militer, ekonomi, dan politik tinggi. Tujuannya sederhana namun mematikan, yaitu melumpuhkan kemampuan pertahanan nasional sejak dini dan menggoyahkan kestabilan negara melalui tekanan psikologis terhadap rakyat. Dalam konteks ini, kota-kota besar yang menjadi pusat pemerintahan, militer, dan logistik akan berada di garis depan ancaman. Jakarta, sebagai ibu kota negara dan pusat kendali pemerintahan, nyaris tak terelakkan sebagai target utama. Kota ini bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga titik kendali operasional negara dalam situasi krisis. Serangan terhadap Jakarta, baik dalam bentuk rudal jarak jauh, serangan cyber masif, maupun sabotase intelijen, akan sangat memukul moral nasional dan memperlambat respons koordinatif terhadap ancaman lanjutan. Di era peperangan modern, kontrol informasi dan pusat komando menjadi prioritas serangan lawan. Selain Jakarta, ada Surabaya dan Makassar yang juga menjadi kota berisiko tinggi. Surabaya adalah pangkalan utama TNI Angkatan Laut di kawasan timur, lengkap dengan pelabuhan militer, infrastruktur maritim, dan jalur logistik penting. Sementara Makassar, yang terletak strategis di jantung Indonesia Timur, menjadi penghubung vital antar pulau, serta menyimpan sejumlah fasilitas militer dan penerbangan. Kedua kota ini berperan besar dalam distribusi pasukan, suplai logistik, dan pengawasan wilayah udara maupun perairan. Menghantam titik-titik ini berarti memutus urat nadi mobilisasi nasional, terutama di saat-saat krusial perang pecah. Batam dan Medan adalah dua kota penting di bagian barat Indonesia yang memiliki risiko tinggi dalam konflik regional.
Batam, yang hanya berjarak sekitar 20 km dari Singapura dan dekat dengan perairan Selat Malaka, merupakan pusat industri dan teknologi serta menjadi jalur vital perdagangan internasional. Jika konflik melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau kekuatan militer asing yang berpangkalan di Singapura atau Laut Cina Selatan, Batam menjadi target logis untuk penguasaan jalur laut dan pelemahan ekonomi. Medan sebagai kota terbesar di Pulau Sumatera memiliki bandara internasional, basis militer, dan menjadi penghubung utama ke Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Dalam konflik dengan kekuatan regional seperti Malaysia, Singapura, atau aliansi asing yang berpangkalan di Teluk Thailand atau Laut Andaman, kota ini berada dalam jangkauan serangan jarak menengah. Balikpapan dan Tarakan di Kalimantan Timur juga masuk dalam kategori rawan. Keduanya adalah kota energi yang menyimpan fasilitas vital minyak dan gas bumi, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dalam konflik yang melibatkan kepentingan energi atau penguasaan sumber daya alam, kota-kota ini akan menjadi incaran. Jarak geografis yang relatif dekat dengan negara-negara seperti Filipina bagian selatan dan potensi kehadiran kekuatan asing dari Laut Sulu atau Laut Filipina Barat menjadikan kawasan ini titik rawan serangan laut dan udara. Terakhir, Jayapura dan Merauke di Papua tidak bisa dikesampingkan. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan jaraknya yang cukup dekat dengan wilayah kepentingan militer Australia menjadikan Papua sebagai titik yang bisa menjadi front timur dalam perang. Jika konflik melibatkan kekuatan besar dari Pasifik Selatan, maka Papua bisa menjadi titik pendaratan, sabotase, atau perebutan jalur udara. Infrastruktur bandara dan pelabuhan di Jayapura, serta posisi Merauke yang dekat dengan perbatasan darat, memberi nilai strategis tinggi, terutama dalam konteks pertahanan wilayah timur Indonesia. Jika perang besar benar-benar pecah, Indonesia harus siap menghadapi skenario terburuk, termasuk serangan terhadap jantung wilayahnya. Kita mungkin tidak memulai perang, tapi ketika ia datang, hanya negara yang siap yang akan bertahan. Dunia tengah bergerak menuju ketidakpastian. Saat perang menjadi semakin tidak terduga, persiapan bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan. Indonesia perlu menatap realitas global dengan mata terbuka, agar tidak menjadi korban berikutnya dari ambisi kekuatan besar.